Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfiana Nur Afifah dengan NIM 220103020156. Dan nama saya Ahmad Qodiri dengan NIM 220103020177. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Struktur Tubuh Manusia dan Keanekaragamannya. Pertama-tama di sini mengapa sih topik ini penting dibahas? Yang pertama yaitu karena pemahaman tentang tujuan ciptaan Allah. Kedua, untuk menjaga kesehatan dan menciptakan kebahagiaan. Ketiga, menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan saling menghormati dalam keberagaman. Keempat, etika dalam perlakuan terhadap tubuh. Dan menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan diskriminasi, intoleransi, atau ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa topik yang telah dikaji di dalam antropologi Quran mengenai struktur tubuh manusia dan keanekaragamannya itu meliputi penciptaan manusia, kesehatan dan kebersihan tubuh, keanekaragaman fisik sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fungsi dan peran tubuh manusia dalam konteks ibadah, sehat dan interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu etika perlakuan terhadap tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia. Jadi, tubuh manusia ini dipandang sebagai anugerah dari Allah yang dibentuk dengan sempurna dan seimbang di dalam susunan serta struktur organ-organ yang dimiliki. Jiwa dianggap sebagai pelengkap dan penyempurna dari tubuh manusia, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Infitar ayat 7-8 yang berbunyi, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, yang artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja ia dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Quran surah Al-Infitar ayat 7-8. Kemudian, ilmu anatomi manusia itu mempelajari struktur tubuh manusia yang terdiri dari berbagai sistem. Setiap sistem itu terdiri dari organ-organ tubuh yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, sebagaimana firman Allah di dalam surah As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun," yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dari hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surah As-Sajdah ayat 9. Nah, struktur tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam sistem. Yang pertama itu ada sistem rangka. Sistem rangka ialah berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, dan melindungi organ-organ tubuh yang lunak, serta menopang tubuh. Kemudian yang kedua itu ada sistem otot. Sistem otot adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan postur tubuh. Sistem ini terdiri dari otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Otot juga memiliki 3 kemampuan khusus, yakni kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Yang ketiga itu ada sistem sirkulasi, yang mana sistem sirkulasi ini atau biasa kita sebut dengan sistem transportasi, yaitu sistem di dalam tubuh yang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, perlindungan dari penyakit, kedua, pengiriman nutrisi dan oksigen, dan yang terakhir, pengangkutan zat-zat sisa. Yang keempat, itu ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara, menyediakan oksigen kepada tubuh, dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh keluar. Komponen sistem pernapasan manusia meliputi hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, trakea, tenggorokan, bronkus, dan alveolus. Selanjutnya yaitu ada sistem indera. Sistem indera ini berfungsi sebagai reseptor, yakni bagian tubuh yang menerima rangsangan. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini bertugas untuk mengolah makanan
sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh baik secara fisik maupun kimia. Yang ketujuh ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak diperlukan dari tubuh sehingga mempertahankan keseimbangan internal terhadap lingkungan. Yang kedelapan yaitu ada namanya sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk menerima dan merespon rangsangan. Komponen utamanya meliputi otak, saraf tulang belakang, simpul syaraf, dan serabut syaraf. Yang kesembilan yaitu ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Terus yang terakhir itu ada sistem endokrin. Nah, yang mana ini adalah sistem di dalam tubuh manusia yang memainkan peran penting di dalam mengatur berbagai fungsi dan aktivitas tubuh dengan memproduksi dan mengeluarkan hormon. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Qodiri. Ya, terima kasih kepada saudara Dia yang telah menjelaskan terkait struktur tubuh manusia. Sebelum saya memasuki pembahasan saya terkait tentang keanekaragaman tubuh manusia, kita bisa dapat simpulkan terkait struktur tubuh manusia tadi bahwa Allah sebagai penciptanya yang menciptakan anggota tubuh kita itu mempunyai fungsi dan kegunaan yang bermanfaat bagi kita sendiri, dan Tuhan itu sendiri membentuk tubuh itu tidak secara sembarangan. Seperti Allah menciptakan hidung ini, andai kata lubang hidung ini diarahkan ke atas, maka apa gunanya hidung itu, sedangkan gunanya hidung itu bernapas. Nah, maka karena itu antropologi Al-Quran menjelaskan keterkaitan bahwasannya ciptaan Tuhan dalam struktur tubuh manusia ini sangatlah efektif dan sangat sesuai dengan fungsi tersebut. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan saya, yaitu tentang keanekaragaman tubuh manusia. Jadi keanekaragaman tubuh manusia itu lebih identik tentang ras. Di sini dijelaskan Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang pasti, baik yang besar maupun yang kecil. Semuanya dalam rangka memenuhi kebijaksanaan yang tak terbatas. Begitu pula dengan keragaman fisik manusia atau ras. Setiap aspek diciptakan dengan maksud tertentu, termasuk sebagai bagian dari ketetapannya atau disebut dengan qadar. Salah satu dari keragaman ini adalah untuk menguji iman dan kesyukuran manusia serta untuk memperlihatkan kekuasaan yang luar biasa dalam menciptakan hal yang tak terbayangkan bagi manusia. Nah, di sini kita dapat pahami bahwasanya macam-macam atau ciri-ciri khas dari berbagai manusia itu mempunyai keunikan dan keistimewaan. Ya, walaupun manusia itu pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia saling melengkapi. Di sini ayat Al-Qur'an yang dicantumkan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi sini kita dapat pahami tentang Al-Quran ini bahwasanya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap ada namanya saling peduli atau adanya tidak ada perbedaan, mau kita kaya miskin atau kita kulit putih kulit hitam atau kita hidung mancung hidung pesek, itu tidak menjadikan kita itu bersifat gengsi terhadap satu sama lain. Tetapi Allah sini menekankan bahwasanya yang menjadikan perbedaan di antara manusia itu dari sisi ketakwaannya. Ketika ketakwaan mereka lebih tinggi, maka disitulah dapat menilai bahwasanya manusia itu lebih mulia atau tidaknya, walaupun dia kulit hitam misalkan.
tetapi dia yang paling bertakwa, maka itulah yang menjadikan menurut pandangan Allah bahwasanya orang itulah yang paling mulia. Oke. Lanjut, di sini ada lagi ayat Al-Qur'an terkait mencatat keanekaragaman fisik sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai bentuk dan warna sebagai bukti kemuliaannya. Hal ini mendorong untuk menghargai keanekaragaman dan menolak segala bentuk diskriminasi sebagaimana firman dalam surah Al-Rum ayat 22, amin ayatihi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwasanya di sini disebutkan hanya tentang lidah-lidah dan bahasa-bahasamu dan warna kulitmu. Dan ini hanya disebutkan sebagian, walaupun itu disebutkan secara menyeluruh, entah itu dari bahasa, kulit, budaya dan suku-suku. Maka di situ ada maksud dari Tuhan. Kenapa di situ ada keistimewaan dari suku itu? Misalkan kayak suku Banjar, ada logot-logot yang menurut kita lucu, atau ada yang slow atau lambat gitu. Nah, di situ ada maksud dari Tuhan, ada tujuan Tuhan kenapa bahasanya atau dia berbicara itu berbeda dari orang Indonesia pada umumnya gitu. Dan di situ ada keistimewaannya masing-masing. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke macam-macam ras. Di sini Jarinat mengambil dari klasifikasi Al-Kroeber, yang mana Jarinat ini maksud ahli antropologi. Di sini menyebutkan bahwa Al-Kroeber membuat klasifikasi secara jelas dengan menggambarkan penggolongan ras-ras yang penting di dunia. Yang pertama ada golongan Australoid atau penduduk asli Australia. Yang kedua ada golongan Mongoloid, ras Mongoloid. Dan di sini ada 3 macam. Ras Mongoloid itu ada ras Asiatik Mongoloid, yang mana di situ Asia Utara, Asia Tengah dan Asia Timur. Kemudian ada Malayan Mongoloid, yang mana daerah Asia Tenggara, Indonesia, negara kita, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Dan yang C Amerika Mongoloid, yaitu penduduk asli benua Amerika Utara dan Selatan, serta orang Eskimo di Amerika Utara sampai penduduk Terra del Fuego di Amerika. Yang ketiga ada golongan ras Kaukasoid, yang mana di sini ada terbagi 4 ras. Yang pertama ras Nordik, yang mana ras itu di daerah Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Yang kedua ras Alpin, yang mana itu di daerah Eropa Tengah dan Timur. Yang ketiga Mediterranean, untuk sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab dan Iran. Yang keempat ras Indik, Pakistan, India, Bangladesh dan Sri Lanka. Kemudian golongan yang keempat, golongan ras Negroid. Di sini ada 3 macam. Ada yang pertama ras Afrikan Negroid, itu benua Afrika. Yang kedua ras Negrito, Afrika Tengah, Semenanjung, Malaya dan Filipina. Yang ketiga Melanesian, itu daerah Papua Irian dan Melanesia. Nah, habis itu dijelaskan ada juga ras-ras khusus, yang mana itu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam keempat ras pokok di atas yang telah disebutkan. Yang pertama ada ras Basmen di daerah Gurun Kalahari di Afrika Selatan. Yang kedua Veldoid di Belaban Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga Polynesian di Kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Yang keempat Ainu, ras Ainu di Pulau Karufoto dan Hokkaido di Jepang Utara. Oke, lanjut. Nah, di sini kami ada menjelaskan secara ringkas implementasi ayat-ayat Al-Quran tentang suatu tubuh manusia dan keanekaragaman dalam masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai kesehatan yang terkandung dalam Al-Quran dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, maksud melalui pola makan yang sehat dan gaya hidup yang aktif. Jadi maksudnya pendidikan kesehatan ini kan kita sudah menjelaskan tadi bahwasanya setiap struktur tubuh itu ada fungsi-fungsinya. Ketika fungsi-fungsi itu dijalankan, maka
pendidikan kesehatan itu dijalankan. Yang kedua, pemberdayaan keanekaragaman. Masyarakat dan menghargai keanekaragaman fisik manusia dengan menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan penampilan fisik dan promosikan inklusi sosial yang memperkuat rasa persatuan. Di sini maksudnya adalah pemberdayaan keanekaragaman ini bahwasanya kita itu ada bersifat tidak ada menimbulkan rasa gengsi terhadap satu sama lain. Walaupun kita berbeda ras, berbeda budaya, berbeda bahasa, tetapi kita sebagai sesama muslim secara khususnya itu tetap satu jua. Sebagaimana kata-kata dari kedua negara, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu merupakan semboyan yang sangat bagus bagi kita. Yang ketiga, penerapan etika perlakuan terhadap tubuh. Nilai etika dalam memperlakukan tubuh seperti menjaga kebersihan dan menghormati batas tubuh dan ditanamkan dalam pendidikan dan praktik kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya kita memperlakukan tubuh itu ada batasannya. Ketika kita memperlakukan tubuh itu melewati batas, maka tubuh kita yang kita rasakan itu akan berbeda pada hal normalnya. Oleh karena itu, kita jangan sampai melewati batas. Contohnya fungsi mata, yaitu melihat dan fungsi mata itu butuh namanya istirahat kayak tidur. Jadi ketika mata itu digunakan secara efektif seperti tidur tepat waktu jam 10, maka mata itu dapat berfungsi dengan baik. Misalkan sebaiknya kita begadang tiap hari, maka mata itu bisa tidak dapat berfungsi secara baik, secara normalnya. Yang terakhir itu ada pengembangan pengetahuan. Masyarakat dapat menggali lebih dalam pemahaman tentang fungsi tubuh manusia dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memperoleh manfaat yang lebih dari ayat-ayat Al-Quran tentang hal tersebut. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam presentasi kami dan materi kami. Kami dari kelompok Opot mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.